Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang pertemuan 6 limit barisan dan limit di tahingga. Nah, di sini bahwa menyelesaikan limit itu sekarang kita akan ini dengan sebuah konsep barisan ya. Di mana konsep barisan ini bahwa untuk setiap barisan xn yang konvergen ke C, maka fxn adalah konvergen ke n. Nah, sebaliknya, jika xn tidak sama dengan C ataupun xn tidak konvergen ke C, maka fxn akan juga tidak konvergen ke L ataupun dikatakan dia tidak punya limit. Nah, sekarang contohnya seperti ini ya. Jadi limit seper x mendekati 0 itu tidak ada. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita cari barisan yang konvergen ke 0. Kita misalkan di sini barisannya adalah pi ya. Ya, pi-nya kita ambil, pi x-nya adalah seper x. Ya, maka kita akan misalkan dalam sebuah barisan jadi xn sama dengan seper n untuk n anggota n. Nah, jelas bahwa limit xn adalah 0. Tetapi pi xn itu jadi 1 per n jadi n, sedangkan n sendiri adalah divergen. Ya, jadi seperti ya, sehingga limit ini tidak ada ataupun limit ini tahingga. Nah, jadi dalam definisi limit bahwa limit tahingga itu sama dengan tidak punya limit. Nah, sekarang teorema limit sudah disampaikan, ini hanya mengingat kembali ya, bagaimana kalau yang lain ya, ini materinya bisa dipelajari. Nah, ini limit di tahingga ya, yang akan dibahas sekarang. Syarat yang pertama bahwa sebuah limit itu harus ada domain. Di sini adalah A subset dari N, ada C titik cluster ya, ada bentuk limit ini ya, ada bentuk limit ini ya. Nah, limit f tahingga ketika x-nya mendekati C ya, ini limit di tahingga ya. Limit tahingga ini, bukan limit di tahingga, limit tahingga. Nah, jadi apa definisinya? Nah, di sini kan tentu tidak ada epsilon. Ya, yang ada adalah delta. Sehingga kita misalkan ada A, ya, ada A. Nah, di sini ada A anggota R. Ya, ada A anggota R di sini. Sehingga definisinya adalah jika untuk setiap A anggota R ada delta positif ini. Sehingga untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X mendekati C positif dan kurang dari delta, maka Fx akan lebih besar dari alpha. Jadi jelas kalau F tahingga itu akan lebih besar dari alpha. Berapapun itu nilai alpha, dan alpha itu tadi anggota real. Nah, definisi yang selanjutnya ini sama. Ya, kita akan perbesar. Nah, ini kan F-nya sama dengan negatif tahingga, berarti ke kiri. X-nya dia punya ya, X itu kan wilayah delta. Nah, makanya Fx-nya akan kurang dari alpha ya, akan kurang dari alpha. Coba bagaimana definisi untuk yang ini? Nah, ini dibacanya jika F mendekati tahingga maka X-nya mendekati C dari kanan ya, kalau yang B-nya adalah C dari kiri. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ini ya, ada definisi limit tahingga di dua pihak. Nah, berarti karena C-nya positif, dia punya delta. Di C positif itu kan X min C-nya kurang dari delta. Sama tadi seperti itu. Ya. Kalau di C-nya positif juga sama. Tapi kalau C-nya negatif, itu kan negatif dari harga mutlak X min C. Nah, jadi C min X di sini jadinya. Nah, jadi C min X kurang dari delta. Fx-nya positif. Kalau ini adalah Fx-nya kurang. Agar membedakan antara limit kiri dengan limit kanan, di sini dipisahkan dengan beta. Nah, jadi sebetulnya sama saja. Kalau negatif itu pakai beta, di sini biar wilayahnya berbeda. Nah, kalau yang positif dikasih alpha. Asal konsisten aja, itu tidak jadi masalah. Ini ya, seperti yang tadi, berarti ada A subset dari R, C-nya cluster, di sini ada delta dan deltanya adalah ini. Nah, deltanya. Sehingga limit F tahingga C dari kanan. Jadi untuk setiap A anggota R di sini adalah tidak ada epsilon, berarti A anggota R
ada delta positif. Nah, deltanya bagaimana ya? Nah, selanjutnya materinya untuk yang ini bagaimana? Sama. Nah, ini kan punya B ya, ataupun alfa silahkan. Nah, dan di sini dia punya delta. Nah, ini punya wilayah delta, dan ini dia tidak punya epsilon. Nah, sehingga kita ngambil definisi yang ini, berarti untuk setiap alfa anggota L ada delta positif. Nah, sehingga menulisnya seperti ini. Nah, ini karena wilayah C-nya dari sebelah kiri ya, dan ini adalah efeknya kurang dari ini. Nah, sekarang bagaimana caranya jika ada soal yang ini? Nah, buktikan bahwa limit 1/x, x-nya mendekati 0 dari arah kanan. Nah, bagaimana caranya? Ini tentu menyelesaikannya dengan pendekatan epsilon delta. Nah, pertama analisis pendahuluan seperti biasa. Apa sih yang dicari adalah deltanya. Nah, karena deltanya itu ada di x, nah, ada di x, sehingga di sini di fungsinya akan diuraikan dulu. Nah, seperti yang tampak seperti ini. Ya. Kita pilih x kurang dari 1 alfa, deltanya sama dengan 1. Jadi ini adalah terbukti. Silahkan, ini juga bisa silahkan dicoba. Ini cara-caranya. Nah, ini ada manipulasi aljabar, karena yang akan dicari adalah x min 9. Nah, maka di sini ada 10 min x per 9 min x ya. Jadi agar lebih memudahkan saja, kita ubah jadi 1/9 min x tambah 1 kurang dari beta. Nah, hasilnya kan jadi seperti ini. Nah, karena yang akan kita cari adalah x min 9, sehingga yang diatur, maka x min 9 akan kurang dari 1/1 min beta. Jadi ini adalah deltanya. Ini adalah deltanya. Materi yang selanjutnya limit tak hingga. Ya, ini agak percepat penyelesaiannya. Nah, ini limit di tak hingga itu apanya? X-nya, domainnya yang mendekati tak hingga. Ya, ini kan domainnya adalah di X. Ya. Nah, ini adalah domainnya X. Ya, ini adalah X-nya. Nah, ini adalah wilayah domainnya. Seperti ini. Nah, limit 1/x kuadrat akan sama dengan 0 ketika x-nya mendekati tak hingga. Ini juga sama. Ketika x-nya semakin membesar nilainya, maka akan mendekati 0. Nah, ini definisi limit di tak hingga. Akan berbeda dengan limit tak hingga. Nah, di sini punya apa? Punya epsilon, tetapi dia tidak punya delta. Nah, sehingga delta itu kan tadi wilayah domain ya, wilayah domain. Jadi xn, ya, xn-nya adalah a sampai tak hingga, karena di sini x-nya min tak hingga itu jadi a sampai tak hingga. Ya, kalau x mendekati negatif tak hingga, berarti a-nya sampai negatif tak hingga. Nah, ini dengan pendekatan barisan. Nah, ini dengan pendekatan barisan hampir sama dengan yang definisi tadi. Jika xn-nya mendekati tak hingga, maka fxn-nya konvergen kan? Karena dia punya epsilon. Ini adalah wilayah epsilon. Ya, wilayah epsilon. Nah, gitu. Jadi kalau definisinya, ya, jika f sama dengan L, maka x-nya mendekati tak hingga. Nah, jadi ini adalah wilayah deltanya, x-nya lebih besar dari 0, maka dia punya epsilon kurang dari epsilon. Contohnya ini.
akan dibuktikan dengan pendekatan limit. Nah ini ya, jadi jelas bahwa barisan yang dekat ke tahingga itu, contoh yang sederhana adalah n kuadrat ataupun n atau n plus 1 dan lainnya. Kita misahkan dulu, ini harus dimisahkan dulu apa fungsinya. Fx nya adalah 1 per x kuadrat, kita ngambil xn nya adalah n kuadrat ya, sehingga limit xn itu kan tahingga ya, ketika n nya tahingga kuadrat itu berarti tahingga nilainya untuk n nya tahingga, sehingga kita substitusikan fxn jadi 1 per xn kuadrat akan jadi sama dengan 1 per n kuadrat. Itu adalah konvergensinya. Jadi sudah terbukti bahwa limit dari 1 per x kuadrat itu sama dengan 0 untuk x nya sama dengan tahingga. Ini dengan konsep barisan sangat sederhana sekali. Contoh lainnya ini dengan epsilon delta. Nah, berarti di sini punya epsilon tetapi dia tidak punya delta. Nah, sehingga kita uraikan dulu. Fx min L atau 1 per x kuadrat kurangnya 0. Tadi ada M ya, kita misalkan di sini X nya lebih besar dari M. Maka kita pilih M nya adalah yang lebih besar dari 1 per akar epsilon. Nah, terima kasih. Semoga kalian semua dapat memahami ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.